Saudara-saudari terkasih, berjumpa lagi dengan saya Romo Abbas. Kali ini kita akan merenungkan tentang devosi, makna rambu-rambu dan kesejatiannya. Banyak umat berbicara tentang devosi dan bahkan menjadi anggota kelompok devosi. Mereka disebut devosan. Namun sungguhkah ada yang memahami tentang devosi secara relatif memadai? Apa maknanya, keterkaitannya dengan gambar patung dan liturgi? Makna devosi. Devotion artinya bakti, adalah penyerahan diri sepenuhnya dalam sikap doa yang membuat orang beriman menjadi sangat tanggap pada kehendak Allah. Sedangkan devotion, kebaktian atau doa-doa, adalah tindakan non-liturgis seperti jalan salib, rosario, dan lain sebagainya yang mengembangkan kehidupan rohani seseorang dan memperdalam keyakinannya. Dalam praktek pemakaiannya, istilah devosi, bakti, kebaktian terkadang tertukar-tukar. Dalam tulisan ini saya akan menggunakan, dalam renungan ini, saya akan menggunakan secara umum yang dipakai, yaitu devosi. Devosi merupakan kebaktian, doa-doa yang diarahkan kepada pribadi atau misteri iman yang dikaitkan dengan pribadi tertentu. Yang diarahkan kepada pribadi maksudnya pribadi Yesus, Roh Kudus, para kudus, atau para martir. Yang disebut misteri ialah iman yang dikaitkan dengan pribadi tertentu, misalnya kepada Yesus. Bisa devosi hati kudus Yesus, devosi jalan salib, devosi sengsara Yesus, atau devosi nama Yesus, dan sebagainya. Menghormati dan menyembah. Devosi memiliki rambu-rambu yang mestinya diperhatikan dengan baik. Mari kita perhatikan soal praktek dalam hal pemakaian gambar dan patung. Dalam istilah Yunani, eikon artinya gambaran. Karena kekurang pahaman dari saudari-saudara kita dari gereja reformasi, gereja Kristen Protestan, semua yang bukan Katolik, terhadap makna yang kita hayati dalam menggunakan patung atau gambar. Sewaktu berdoa, mereka menilai kita berdoa dengan menyembah patung atau gambar. Maka kita digolongkan oleh mereka sebagai kelompok penganut aliran penyembah patung atau gambar, ikonoklasme. Begitulah di antara mereka menyebut kita golongan penyembah patung. Sesungguhnya orang harus dapat membedakan antara menghormati dan menyembah. Menghormati bisa kita lakukan kepada siapa saja dan apa saja yang layak kita hormati. Pada saat apel bendera misalnya, kita tidak sedang menyembah bendera tetapi menghormatinya. Bendera merah putih itu lambang, artinya merah berani dan putih suci atau benar. Itulah semangat yang dimiliki oleh para pahlawan bangsa yang mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaan tanah air. Lain dengan menyembah, yang patut dan harus kita sembah hanyalah Allah. Yesus, gambaran ikon yang sempurna dari Allah yang tidak kelihatan. Lihat Kolose 1 ayat 15. Ibrani 1 ayat 3. Penggunaan gambar dan patung.
Gereja Katolik mengizinkan bahwa Tuhan Yesus, Santa Maria, para martir, Santo Santa diperlihatkan dalam bentuk gambar atau patung guna mendukung doa dan kebaktian kaum beriman. Lihat KWI Man Katolik, buku informasi dan referensi Canisius Yogyakarta dan Obor Jakarta 1996 halaman 37. Semua itu harus dipandang sebagai sarana bantuan dan bukan tujuan penyembahan kita. Maka ada peringatan bahwa dalam hal penempatan gambar atau patung dipajang dalam jumlah terbatas, tertib, sepadan agar tidak menularkan pendewaan. Terjemahan dalam Tonggak Sejarah Pedoman Arah umat Kristen, dan jangan memberikan peluang devosi tak sehat. Sacrosanctum Concilium 125. Artinya agar prakteknya jangan berlebihan menurut susunan yang wajar dan jangan sampai membangkitkan rasa keheranan. KHK Kanon 1188. Meskipun sudah ada rambu-rambu semacam itu, tak urung tetap saja menimbulkan keheranan bagi pihak Protestan. Seperti yang dikatakan oleh Abbas Fran, bahwa bahayanya memang selalu ada, yakni bisa menjurus pada pengkultusan individu. Frans Harjawiata Oso, editor, Kehidupan Devosional Canisius Yogyakarta 1993 halaman 9. Hal ini harus dihindarkan agar jangan devosi dipikat oleh bentuk-bentuk lahiriah sehingga berhenti di situ saja. Bagaimanapun yang harus didengarkan oleh umat Allah tetaplah sabdanya, sehingga simbol-simbol pemikiran kita tidak sendiri menggantikannya. Karena tak dapat disangkal, memang mudah sekali patung, gambar, dan sarana-sarana devosi yang lain bukan lagi sebagai bantuan iman. Semua itu malah menjadi sarana dan titik terakhir kebaktian. Lihat KWI Ibidem halaman 38. Devosi sejati dan liturgi. Karenanya untuk dapat melaksanakan praktek devosi secara baik dan benar ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya, devosi yang dilaksanakan agar sesuai dengan hukum dan ketentuan gereja yang sangat dianjurkan, dan lebih-lebih kalau dilakukan atas penetapan tahta suci. Syarat pelaksanaannya mesti selaras dengan buku yang disahkan, memperhatikan masa liturgi, dan diatur selaras dengan liturgi. Devosi harus bersumber pada liturgi dan mengantar umat pada liturgi. Sebab pada hakikatnya liturgi jauh mengungguli semua bentuk devosi. Karena menurut hakikatnya memang liturgi jauh lebih mengungguli dan semua jenis ulah kesalehan. Karena itu liturgi menurut hakikatnya merupakan perayaan resmi gereja. Jika dikatakan bahwa liturgi, misalnya Ekaristi, jauh lebih mengungguli dari semua ulah kesalehan, mengapa ulah kesalehan atau devosi masih perlu ada? Jawaban yang diberikan atas pertanyaan tersebut adalah karena bisa terjadi penghayatan pribadi tidak mendapat perhatian secukupnya. Tetapi Ekaristi tidak mungkin menjadi pengungkapan iman tanpa penghayatan pribadi. Pasti ada penghayatan pribadinya.
Hanya jika itu belum cukup, maka devosi dimaksudkan untuk menunjukkan dan memperkuat semangat iman demi perayaan resmi dan gerejawi. Bunda Maria Ratu Rosario. Bagaimanapun ada segi positif yang dilihat dari kehidupan devosional, yakni usaha meniru dan mendekati Yesus, berusaha pasrah kepada Bunda Maria bila mengalami ketakutan, kecemasan, dan kesulitan. Demikian jika devosi itu terarah pada Bunda Maria. Devosi kepada Maria yang paling pokok adalah devosi Salam Maria. Paus Gregorius menetapkan 7 Oktober sebagai pesta Maria Ratu Rosario sejak tahun 1573. Lama-kelamaan seluruh bulan Oktober menjadi bulan Rosario. Pada akhirnya ini menjadi disahkan oleh Paus Leo ke-13 pada tahun 1884. Devosi sejati dalam kaitan ini bersumber pada iman sejati yang mengajak mengakui keunggulan Bunda Allah dan mendorong kita sebagai putra-putrinya mencintai Bunda kita dan meneladan keutamaannya. Lihat Lumen Gentium artikel 67. Meskipun demikian, jenis devosi kini sudah sangat banyak, baik yang terarah kepada para martir, santo santa, dan utamanya Bunda Maria. Kehadiran Bunda Maria mutlak dibutuhkan dalam agama Kristiani Katolik khususnya, sebab pada Maria, dalam Maria, dan melalui Maria menjadi nyata peranan manusia dalam sejarah dan tata keselamatan yang tunggal dan unggul. Saya teringat ketika di Seminari Santo Petrus Palembang, setiap kali usai doa sebelum dan sesudah makan, pemimpin doa berseru, "Vivat Cor Jesu," hidup hati Yesus. Lalu semua seminaris menjawab serentak, "Per Cor Mariae," melalui Bunda Maria. Semoga selama bulan Oktober dan bulan-bulan tertentu kita bertekun berdoa kepada Maria, Bunda Allah, entah dengan novena, litani, utamanya tentu saja rosario. Kita berdoa rosario tanpa harus menunggu menggunakan dan memiliki tasbih yang baru dan bagus. Menghitung dengan jari pun tak boleh menjadi halangan untuk menimbulkan rasa gengsi untuk berdoa rosario. Vivat Cor Jesu, Per Cor Mariae, berkah dalam. Terima kasih. Sekian.